Nah tadi aku penasaran nih, perjalanan kamu katanya kamu latihan kudanya di Surabaya, tapi rumah kamu di Lumajang, termasuk sekolahnya juga di Lumajang. Iya, di Lumajang. Nah itu gimana tuh cara membagi waktunya? Hari libur itu udah pasti latihan ke Surabaya. Tiap Ahad? Tiap Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Iya. Oh, oke. Berarti tiap pekan Tiap pekan langsung ke Surabaya, terus latihan. Latihan di situ. Oh, berarti dari situ juga kamu sudah mulai ikut kejuaraan-kejuaraan Iya, gitu ya? ikut kejuaraan langsung. Oke. Untuk yang pertama kali kamu ikut kejuaraan nih, kamu berhasil mendapatkan medali apa enggak? Enggak. Oke. Jadi pas pertama kali itu baru kalau nggak salah itu di peringkat 5 kalau nggak 4. Lumayan di dong. dressage. Jadi di tunggang serasi. Tunggang serasi. Itu pacu apa equestrian? Equestrian. Oh, langsung equestrian. Kalau dari pacunya sendiri? Kalau dari Kamu pernah nggak? Kalau dari pacunya sendiri nggak pernah. Soalnya kalau di pacu itu saya nggak diizinin. Nggak diizinin. Nggak diizinin. Karena mungkin kecepatan itu ya. Mungkin terus ada berita-berita kecelakaan waktu pacu atau kayak gimana, mungkin dari itu orang tua nggak ngizinin. Oh iya sih, kadang ada orang tua juga yang nggak setuju anaknya jadi pembalap motor gitu kan ya. Terus pembalap yang F1 kayak gitu, karena kan takut. Jadi mungkin kamu juga kalau dipacu kan kata kamu juga dari awal emang itu dari kecepatan gitu ya. Jadi apa istilahnya, cepet-cepetan gitu ya. Oke, itu berarti kamu kalau dari pacu emang belum pernah gitu ya. Belum pernah. Terus akhirnya kamu beralih ke equestrian. Equestrian itu mulai kamu SMP. Itu susah mana nih pacu dengan equestrian? Equestrian, soalnya lebih banyak teknik-tekniknya kalau di equestrian. Oh gitu ya. Kalau pacu mungkin karena kecepatan doang, kamu cuma gini doang gitu ya. Mungkin sih, saya juga kan nggak tahu ya. Kalau equestrian, ada apa aja sih yang bikin kamu kok ternyata lebih susah ya di equestrian? Teknik-tekniknya sih. Soalnya di equestrian itu ada trot. Di trot pun itu ada yang namanya rising trot sama sitting trot. Kalau yang rising trot itu biasanya kan ada anak tuh yang duduk naik gitu kan. Yang gini maksudnya? Iya. Oh. Itu ada yang waktunya trot lari kecil, itu dia duduk doang. Jadi pinggulnya sini harus lentur. Jadi lebih rumit lagi daripada pacu. Soalnya kalau itu bisa mempengaruhi si kudanya ya. Kalau misalkan kitanya si penunggang kayak kurang lemes. Iya, salah gitu duduk juga. Oh, salah duduk ya. Oh, saya baru taunya salah bantal. Beda ya. Beda. Salah duduk. Ternyata salah duduk bisa mempengaruhi si kudanya. Terus apa lagi yang bikin kamu ternyata lebih seru di equestrian meskipun agak rumit? Mungkin lebih ke itu sih, kayak pemenang pertandingan. Jadi kalau di equestrian itu pasti ada ada sertifikat buat si atlet, dan itu juga membantu juga kan buat ke sekolah kita, ke itu kita kayak gitu. Iya, jadi jalur prestasi gitu ya. Lebih. Kalau yang dipacu nggak ada sertifikat? Selama saya ikut waktu itu nggak ada sertifikat. Jadi sertifikatnya cuma kuda doang. Kalau di equestrian itu kuda sama atletnya itu dapat juga. Oh, jadi kuda yang kamu tunggangin itu juga dapat. Oh, berarti kalau misalnya kamu pakai kudanya Mamluk, berarti ya kudanya ini dapat juga gitu ya. Medali pun ada. Cuma bedanya kalau di kuda itu ada roset, kalau di atletnya itu pakai medali dia. Kudanya ada roset, kita itu pakai medali. Sertifikatnya pun ada sendiri kalau kuda. Khusus kudanya gitu ya. Khusus kudanya ada, terus orangnya juga ada kalau equestrian. Oh, jadi lengkap ya. Lengkap. Itulah kenapa banyak yang berpikir bahwa berkuda equestrian itu mahal. Mahal. Bener nggak? Bener. Jujur mahal. Tapi kan saya dari desa nih. Kebetulan di Surabaya tuh banyak orang baik di sana. Jadi saya dapat sponsorship, terutama dari pihak manajer klub di sana, Pak Seno sama Pak Bagus. Itu welcome banget sama saya. Oh iya. Karena mungkin orang beranggapan bahwa kalau yang ikut kuda equestrian itu mungkin dari orang kota gitu kan ya, yang berpenghasilannya bagus lah kayak gitu ya. Kalau untuk orang desa kayaknya mungkin bukan ke equestrian larinya gitu ya. Lebih ke pacu kalau. Lebih ke pacu. Atau lebih ke pantai-pantai ya.
Itu favorit tuh, favorit apalagi di Watu Pecak gitu kan. Itu masuk tempe nggak sih Watu Pecak? Iya. Masuk ya. Masuk. Nah itu kan banyak tuh kuda-kuda yang kalau naik bayar gitu. Satu putar doang. Nah iya. Iya saya naik kudanya ya pakai itu, tapi yang kuda kecil. Kadang suka berpikiran, ini kuda kuat apa enggak ya? Kesian gitu ya. Tapi pasti semua kuda kuat dong. Balik lagi. Setiap kuda itu pasti ada berat yang batas maksimal. Kayak gitu. Jadi tiap-tiap kuda itu juga ada batas maksimal kemampuan dia untuk dinaikin orangnya dengan berat badan berapa gitu. Oke. Jadi nggak bisa asal juga ya. Nggak bisa asal Jangan juga. sampai kuda kecil little pony gitu terus aku yang naikin gitu. Kayak kasihan kamu kayak nggak terima gitu ya. Oke. Itu tadi berarti kamu itu dari Tempe. Dari Tempe ngerantau ke Surabaya. Ternyata kamu dapat medali. Yang pertama belum. Oh yang pertama belum. Yang pertama belum. Berarti itulah proses gitu ya, nggak langsung ya. Nggak langsung. Terus itu apa yang memotivasi kamu terus mau ikut lagi gitu? Soalnya dari situ kayak ada tantangan gitu. Oh harus lebih rapi lagi. Oh harus lebih bagus lagi dari kemarin kayak gitu. Oh, iya. Terus mungkin kamu lihat teman-teman gitu ya, maksudnya lihat pesaing kamu di lapangan. Dari situ, oh itu bagus. Besok aku harus lebih bagus dari itu gitu. Jadi ya latihan aja, meskipun sampai dulu pernah ada orang ya kan mungkin karena aku latihan di Surabaya itu cuma Sabtu Minggu doang. Tahu-tahu pas pertandingan, kamu kok bisa sih ikut apa itu pertandingan padahal nggak pernah latihan. Mereka nggak tahu kalau pas saya latihan di situ Sabtu sama Minggu itu diajar habis-habisan latihan. Oh jadi tuh kamu bener-bener Sabtu Minggu memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya? Jadi kan kalau di Emporium sana, di klub sana kan ada pembagian waktu tiap latihan. Saya ambil yang jam kosong, nggak ada, emang bener-bener nggak ada yang latihan. Oh jadi kamu sendiri? Iya. Jadi makanya nggak ada yang tahu? Kayak privat. Oh iya, kayak privat. Iya. Berarti kamu sendirian gitu? Sendirian. Ya? Makanya nggak ada yang tahu. Iya nggak ada yang tahu. Wah ini jangan-jangan deket nih sama jurinya nih. Gitu. Enggak. Padahal enggak ya. Enggak. Padahal enggak. Memang kamu itu latihan. Itu mulai SMP. SMP Lumajang Surabaya. Setiap pekan. Dan itu pun saya nggak minta antar gitu. Jadi saya berangkat dari Lumajang naik travel, diem di kandang. Oh nginep juga? Di kandang. Oh karena kamu sudah dari kecil hidup di kandang juga ya? Maksudnya udah tahu gitu ya situasi di kandang itu seperti apa gitu. Jadi udah nggak kaget? Nggak kaget. Berarti ini bener nih sama ajarannya, didikannya dari Pak siapa tadi? Dari Pak Suwojo sama Om Budi. Suwojo. Nah, iya dari Pak Suwojo. Coba kalau misalkan Pak Suwojo pas ketika kamu minta izin mau belajar kuda langsung dinaikin, wah, kamu nggak tahu proses dari bawah ya. Iya, tinggal enaknya kan kalau selama ini orang-orang kayak yang di klub-klub besar gitu kan, atau orang yang berada itu kan kebanyakan langsung di atas kuda. Tinggal pesan di horse riding, horse riding school, dapat jadwal naik. Beres gitu ya. Kalau kamu enggak dari awal. Kecil dari awal dari mulai pengenalan ngurusin kandang. Iya mulai kandang kuda. Iya. Nah inilah jadi akhirnya terwujud gitu ya. Terwujud. Awalnya nggak menang dulu. Terus habis itu selesai itu ada event lagi Fun Equestrian Game, itu pertandingan internal. Jadi mungkin daerah Surabaya sekitarnya lah. Nah itu pertandingannya ada di Pandaan, tepatnya Taman Safari. Waktu itu saya pindah ke show jumping. Jadi di lompat harang rintang. Soalnya saya nggak sabar, orangnya nggak sabaran. Kan kalau di dressage tunggang serasi itu kan harus benar-benar sabar, ngikutin ritme atau iya karena kamu harus gitu ini kudanya mau gimana gitu ya, terus kitanya juga harus gimana gitu ya. Ini sih hanya bayangan saya ya. Saya naik kuda juga takut. Oh jadi kamu nggak sabar. Jadi pengennya langsung ke show jumping. Itu kayak gimana tuh? Dari situ pindah kuda. Jadi dari pegangan awal kuda dressage, kuda tunggang serasi dipindah kuda yang jumping, yang kuda lompat, show jumping itu.
Oh, berarti beda kuda? Iya. Pas datang ke situ kebetulan ada orang Lumajang juga. Orang Lumajang itu Pak To, itu tahu sama tempatku belajar di Om Budi sama di Pak Suwojo itu. Oh kamu pernah belajar di Pak Suwojo. Habis itu di Surabaya kuda lompat dikasih kuda yang galak-galak. Oh gitu. Terus gimana dong? Kan kamu istilahnya apa ya? Belum kenalan sama si kudanya. Ya dari situ perlahan jadi mulai belajar ngerawat. Jadi ngikutkan kalau di sana itu ada perawatnya sendiri. Ngikut perawatnya dulu. Soalnya kita mau langsung ambil alih ya nggak enak kan sama perawat situ. Kita ikut aja dulu. Mas boleh bantu nggak? Oh boleh. Ya udah bantu ngerawat. Bantu itu juga. Bantu masang sadel. Kan kalau masang sadel equestrian sama pacu beda. Oh beda. Bedanya di mana? Kalau equestrian itu lebih besar. Kalau pacu kan cuma kecil gitu doang. Soalnya kan mereka dari awal start sampai finish pun mereka berdiri. Nah kalau kita kan masih ada duduk. Kalau yang equestrian itu masih ada duduk. Kudanya duduk? Enggak, ridernya duduk. Oh ridernya duduk. Gitu. Kirain kudanya ikut duduk. Enggak ya? Enggak. Oh jadi dari situ? Iya dari situ, mulai awal lagi. Mulai awal lagi dan kamu mulai pendekatan lagi dengan si kudanya. Tapi kata kamu kan galak-galak. Itu cara pendekatannya gimana? Nanti lanjut lagi ya. Oke, siap.